Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 Algoritma Pemrograman RA yang beranggotakan Bintang, Quina, Rifan, dan Dimas akan menyampaikan kerja kelompok kami terkait tugas besar algoritma pemrograman yang mana tugasnya yaitu membuat dua program dengan dua bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Python, yang kedua menggunakan bahasa R. Di sini kami akan menyampaikan materinya dengan urutan. Yang pertama, kami akan menyampaikan deskripsi programnya terlebih dahulu. Selanjutnya kami akan menyampaikan flowchart, kemudian kode program, dan menampilkan kekurangan dan saran dari kerja kelompok yang sudah kami laksanakan. Baik, program penginputan data mahasiswa berprestasi menggunakan Python. Secara sederhana, program ini meminta user untuk menginput data mahasiswa dari berbagai prodi, lalu program akan memasukkan data tersebut ke dalam sebuah list. Setelah seluruh data berbentuk list, program akan memproses mana saja mahasiswa yang memiliki nilai IPK lebih dari 3,5 dan menampilkannya di program. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan tentang flowchart dan juga program Python-nya sendiri. Di sini ada flowchart dari programnya. Yang pertama, program akan mulai dari sini dan dia akan menampilkan output yaitu program data mahasiswa, itu judulnya. Lalu program akan masuk ke perulangan while, di mana parameternya while not true, maka ketika yes, maka user akan diminta untuk menginput data mahasiswanya seperti nama, name, dan juga data lainnya. Lalu program akan menanyakan kepada user apakah dia akan mau berhenti untuk menginput atau tetap lanjut. Jika user ingin menginput kembali data mahasiswanya, maka program akan mengulang kembali dari sini. Tapi apabila user tidak ingin menginput kembali data mahasiswa, maka dia akan keluar dari perulangan dan akan masuk kembali ke perulangan for, yaitu ketika i dalam range x. X di sini ialah jumlah mahasiswa yang nantinya akan kita input gitu. Lalu ketika dia program masuk ke dalam perulangan for, apabila yes, maka di sini akan dites lagi apakah data-data yang diinput oleh user mahasiswanya bernilai IPK lebih besar sama dengan 3,5 atau tidak. Apabila data mahasiswanya mempunyai nilai IPK lebih besar sama dengan 3,5, maka dia akan ditampilkan dalam bentuk data mahasiswa. Tapi apabila tidak, maka program akan lanjut menambahkan i dengan parameter i plus sama dengan 1, maka dia akan mengulang kembali programnya sampai i-nya ini bernilai di luar dari range x, maka program akan selesai. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke demonstrasinya dan hasil running dari program itu sendiri. Di sini ada program. Yang pertama, kita akan mendeklarasikan dulu untuk menyiapkan tempat untuk listnya. Ada list name, ada list nama, list prodi, dan juga list IPK. Yang intinya akan kita isi dengan data-data mahasiswa tentunya. Lalu kita akan memberikan judul, yaitu program data mahasiswa, dan membuat kelas bernama data mahasiswa yang isinya dua fungsi. Yang pertama, fungsi init, parameternya ada self, name, nama, prodi, dan juga IPK. Di sini kita akan mendeklarasikan bahwasanya self.name itu sama dengan name, dan seterusnya sampai self.ipk sama dengan IPK. Lalu kita ingin menambahkan data-data yang nantinya berada di self.name ini ke dalam list yang telah kita sediakan dengan cara menggunakan fungsi .append, yaitu seperti ini. List underscore name .append tutup kurung buka kurung self.name tutup kurung, seterusnya sampai untuk list IPK. Setelah kita mendeklarasikan fungsi initnya, metode initnya, maka kita akan beralih ke metode show. Ini untuk menampilkan data yang kita input.
parameternya self, itu n sama dengan 0, n-nya ini nanti berfungsi untuk di sini. Mahasiswa ke-1, mahasiswa ke-2, dan mahasiswa seterusnya gitu. Lalu kita akan mengubah data yang ada di list IPK ini karena semua data dalam list itu berbentuk string atau karakter, maka kita harus ubah dulu list setiap data di list IPK ini menjadi bentuk float. Dengan cara yaitu kita buat variabel baru yaitu float underscore IPK sama dengan float i untuk i di dalam list IPK. Jadi nanti seluruh data yang ada di list IPK ini akan berubah menjadi float. Kita masuk ke perulangannya. Untuk i berada di range x, maka n ditambah sama dengan 1. Lalu kita masuk ke dalam percabangan if float apabila float IPK-nya lebih besar sama dengan 3,5, maka datanya akan ditampilkan. Apabila IPK-nya kurang dari 3,5, maka program akan lanjut i-nya plus sama dengan 1. Begitu seterusnya sampai i-nya ini di luar dari range x-nya. Lalu kita beralih ke fungsi main, fungsi utama kita. Kita deklarasikan dulu variabel stop sama dengan false dan x sama dengan 0. Ini x nanti berfungsi sebagai jumlah untuk parameter di sini, dan stop ini nanti untuk parameter di perulangan di sini. Kita buat perulangan while not stop, artinya ketika stop ini bernilai true, maka nama kita user diminta untuk menginput beberapa data seperti nama, NIM, prodi, dan IPK, terus kita simpan di variabel seperti berikut. Lalu kita selanjutnya kita ubah nama kelas data mahasiswa ini menjadi variabel yang lebih mudah untuk dipanggil nantinya, yaitu variabel mahasiswa. Dengan cara mahasiswa sama dengan data mahasiswa lanjut dengan parameternya. Lalu kita masukkan x plus sama dengan 1, dan kita buat options untuk ngebuat program menanyakan kepada user apakah dia ingin berhenti atau ingin tetap lanjut menginput data. Lalu kita buat percabangannya apabila user menginput menginput tidak, maka dia akan keluar dari perulangan ini dan kita akan menampilkan datanya dalam bentuk mahasiswa.show. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut ke demonstrasinya. Nah, di sini ada judul programnya, itu program data mahasiswa. Program akan meminta masukkan data-data yang kita inginkan. Yang pertama data namanya, misalkan di sini adalah Rifan. NIM di sini tergantung dari kampusnya masing-masing. Jadi saya coba pakai NIM saya. Terus masukkan program studi, dan masukkan nilai IPK. Nah, di sini nanti program akan menanyakan kembali kepada user apakah kita mau menginput data kembali. Misalkan ketika kita ketik Y, maka program akan mengulang kembali meminta untuk kita menginput data mahasiswa. Kita coba untuk Dimas, NIM-nya acak saja. Program studi, dan nilai IPK-nya 0,49. Kita coba ulang lagi sampai maksimal 3 data ya. Masukkan NIM, program studi, nilai IPK-nya. Kita coba untuk berhenti dari program ini, kita ketik T untuk tidak ya. Nah, maka program akan menampilkan data-data yang kita input, yaitu data mahasiswa yang bernilai IPK-nya lebih dari 3,5. Yaitu ada Rifan, karena IPK-nya 3,5, ada juga Bintang Kuina, IPK-nya 3,68. Di sini ada note-nya. Apabila terdapat data mahasiswa yang tidak tertampilkan di program, itu dikarenakan IPK-nya lebih kurang dari 3,5. Mungkin itu saja, sekian dari program Python. Kita lanjut ke program R-nya.
Kekurangan dan saran pada Python. Yang pertama, ada kekurangannya itu program terlalu sederhana. Kedua, penginputan secara terus-menerus akan banyak menghabiskan waktu, terlebih apabila datanya banyak. Yang ketiga, program tidak bisa mengklasifikasikan data mahasiswa berdasar tahun masuk. Dan yang kedua itu ada pengembangan ke depannya. Saran ke depannya itu program dapat membaca file seperti CSV, XLSX, dan sebagainya yang berisi data-data mahasiswa, sehingga tidak perlu melakukan penginputan secara manual kembali. Selanjutnya, program untuk membantu mempelajari tipe data yang ada di R. Kemampuan R yang begitu banyak diimbangi dengan tipe data yang beragam. Hal tersebut membuat tipe data dalam bahasa pemrograman R begitu banyak. Diharapkan dari program ini, pengguna dapat lebih memahami tipe data dari R. Selanjutnya, flowchart dan demo program akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, saya akan menyampaikan flowchart dari program R. Oke, program R kami merupakan program belajar tipe data di R. Yang pertama yaitu kami mengassign variabel pengulangan dengan nilai true atau mendeklarasikan variabel pengulangan dengan nilai true. Hal ini dikarenakan supaya kondisi pengulangan while di bawah ini terpenuhi, yang mana kondisinya yaitu jika pengulangan sama dengan true, maka blok program true akan berjalan. Namun apabila pengulangan tidak sama dengan true, maka program akan langsung selesai. Nah, jika pengulangan sama dengan true, maka blok program true akan berjalan. Nah, dari blok program true itu akan ditampilkan pilihan dari 1 sampai 4. Yang pertama itu jika pengguna memilih 1 maka akan berjalan ke program array. Jika pengguna memilih list maka akan menuju tipe data list. Pengguna akan belajar tipe data list. Dan jika memilih 3 maka pengguna akan belajar tipe data frame. Dan jika memilih 4 maka program akan selesai. Misalkan pengguna memilih 1, maka blok program 1, kondisi percabangan if pilih sama dengan 1, maka blok program if ini akan menuju true. Yang mana blok program ini akan menampilkan yaitu program 1 array, kemudian blok program percabangan if yang pertama ini akan memanggil fungsi coba array, yang mana fungsi ini sudah kita deklarasikan. Kemudian, jika fungsi coba array ini selesai, maka pengguna akan ditanya apakah ingin mengulang program. Jika pengguna memilih ya, maka program akan berjalan kembali ke pengulangan while. Namun, apabila pengguna memilih false, apabila pengguna mengetik tidak, maka akan masuk ke break, yang mana pengulangan while akan selesai. Begitu pula dengan pilihan kedua, pilihan ketiga, dan pilihan keempat. Selanjutnya, supaya lebih jelas, saya akan mendemonstrasikannya langsung di program R. Oke, sama seperti tadi, yang paling utama itu kita mendeklarasikan fungsinya terlebih dahulu. Di sini, dibuat suatu fungsi yang bernama coba array, yang berisi di dalamnya yaitu blok program untuk belajar array gitu. Yang pertama itu print program 1 array, kemudian print pengertian dari array itu sendiri, kemudian di sini print yang terakhir akan dilihatkan contoh membuat array 1 dimensi. Kemudian di baris ke-7 yaitu read line from sama dengan masukkan X, artinya di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan X. Dan oke, supaya lebih jelas saya akan mendemonstrasikan flowchart tadi di program R-nya langsung. Sama seperti tadi, yang paling utama yaitu kita mendeklarasikan fungsi terlebih dahulu. Di sini saya akan mendeklarasikan 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi coba array, kemudian ada fungsi coba list, kemudian ada fungsi coba data frame. Nah, saya akan menjelaskan fungsi yang pertama terlebih dahulu, fungsi coba array. Fungsi coba array merupakan suatu fungsi
yang mana berisi blok program untuk mempelajari array. Di sini print program satu array maka akan menampilkan output kepada pengguna, yaitu menandakan bahwa pengguna masuk ke blok program satu array. Kemudian di sini akan menampilkan definisi array itu sendiri. Kemudian di sini akan di print kembali bahwa akan dilihatkan contoh membuat array satu dimensi. Selanjutnya baris ke-7 X readline from sama dengan masukkan X, artinya program akan meminta pengguna untuk memasukkan X dan nilainya akan dimasukkan ke variabel X. Kemudian sama seperti baris ke-7 tadi, baris ke-8 artinya program akan meminta pengguna untuk memasukkan Y dan akan memasukkan tersebut ke variabel Y. Baris ke-9 merupakan baris untuk membuat array satu dimensi, yang mana dari nilainya dari X sampai Y, yang mana X dan Y-nya itu disesuaikan dengan pengguna, inputan pengguna. Selanjutnya baris ke-10 yaitu untuk menampilkan array tersebut yang sudah kita buat di baris ke-9 tadi. Selanjutnya fungsi yang kedua yaitu fungsi coba list. Kurang lebih programnya sama seperti tadi. Hal yang membedakan di sini yaitu di baris ke-20. Di baris ke-20, di sini dibuat variabel temp list yang mana di sini ditambahkan list X, Y, Y, Z. Yang mana hal ini berfungsi untuk membuat list dengan banyak tipe sesuai masukan pengguna. Sama seperti tadi nanti di print temp list. Kemudian di baris fungsi data frame. Di sini sama seperti tadi. Yang pertama, program akan menampilkan bahwa ini program 3 data frame, kemudian akan ditampilkan pengertian dari data frame itu sendiri. Kemudian akan di print lagi bahwa di sini akan dilihatkan contoh data frame ya. Di sini di baris ke-28 yaitu dibuat contoh data frame. Memang tersedia dari programnya ini sendiri. Yang pertama itu dibuat nama sama dengan C bintang Quina Rifan Dimas. Kemudian NIM C 12045.002 dan seterusnya. Sama seperti tadi ini akan di print. Selanjutnya akan masuk ke program inti. Program inti yang mana program inti ini akan berawal dari variabel pengulangan yang berisi nilai true. Kemudian di baris ke-36 dibuat pengulangan while yang mana jika kondisinya ini terpenuhi maka blok program ini akan berjalan terus-menerus. Namun apabila kondisi ini tidak terpenuhi maka program akan selesai. Nah, di sini kan sudah dideklarasikan bahwa pengulangan itu nilainya true. Artinya while ini akan berjalan gitu teman-teman. Artinya dari baris 37 sampai baris ke-41 akan ditampilkan output ke pengguna yaitu halo, ini merupakan program belajar tipe data di R. Pilih 1 untuk belajar array, pilih 2 untuk belajar list, pilih 3 untuk belajar data frame, dan pilih 4 untuk keluar. Nah, selanjutnya pada baris ke-42 karena sudah ditampilkan pilihan kepada pengguna tadi, artinya pengguna menginputkan pilihannya. Ditanya dengan program ini pilih yang mana. Nah, inputan pengguna tadi akan dimasukkan ke variabel pilih. Selanjutnya akan masuk ke percabangan. Percabangan yang mana percabangan ini berfungsi supaya sesuai dengan pilihan yang sudah kita buat di atas tadi. Jika memilih 1 maka akan masuk ke kondisi true, artinya blok program ini akan berjalan. Apabila pengguna memilih 2 maka if yang atas salah, yang ini salah, maka akan berjalan ke bawah. Dan begitu selanjutnya sampai ketemu true. Oke, misalnya pengguna memilih 1. Nah, jika pengguna memilih 1, artinya true, maka blok program if pilih 1 akan berjalan. Yang pertama, program ini pada baris ke-45 akan memanggil fungsi coba array. Yang mana fungsi coba array itu sudah kita deklarasikan di atas ya teman-teman. Sudah kita deklarasikan di atas. Nah, seluruh blok program di sini akan berjalan. Selanjutnya, jika seluruh program di fungsi coba array sudah berjalan, maka akan ditanya dengan program ini, apakah mau belajar lagi, ya atau tidak.
misalkan pengguna menjawab iya, maka baris program ini akan berjalan. Print, oke, lanjut. Maka pengulangan ini akan berjalan kembali. Karena apa? Karena nilai pengulangan di sini itu tidak berubah, masih true. Namun, apabila pengguna memilih tidak, maka akan break, yang mana akan keluar dari pengulangan. Maka program selesai. Begitu pula selanjutnya. Oke, saya akan langsung mendemonstrasikan programnya ya teman-teman. Yang pertama yaitu saya akan menjalankan blok fungsi coba array. Oke, klik Ctrl dan Enter. Oke, nah ditandai artinya blok program ini sudah berjalan itu ditandai dengan environment function. Di sini bertambah yaitu coba array. Di sini juga nggak ada tanda dia error, artinya bisa kita lanjutkan. Kemudian kita klik Ctrl Enter lagi di coba list. Ctrl Enter. Nah, di sini bertambah artinya berhasil dijalankan baris programming itu. Kemudian kita klik Ctrl Enter lagi ya teman-teman. Oke, bertambah di sini coba DF, coba data frame dan tidak ada error. Artinya boleh kita lanjutkan, kita mulai masuk ke program utama kita ya teman-teman. Kita klik Ctrl Enter lagi. Nah, di sini bertambah environment value-nya yaitu variabel pengulangan dengan nilai true. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, di baris ketiga 6 ini merupakan baris pengulangan yang mana kondisinya pengulangan, jika pengulangan sama dengan true maka akan berjalan. Kita coba jalankan ya teman-teman, klik Ctrl Enter. Nah, di sini ditampilkan nih ke pengguna. Halo, ini merupakan program belajar tipe data di R. Pilih 1 untuk belajar array, pilih 2 untuk belajar list, pilih 3 untuk belajar data frame, dan pilih 4 untuk keluar. Misalkan pengguna memilih 1. Maka akan ditampilkan kembali program 1, array. Array adalah vektor dengan dimensi tak terbatas. Misalkan ingin membuat matriks 3 dimensi dapat memanfaatkan array. Di sini akan dilihatkan contoh membuat array 1 dimensi. Nah, output ini serupa dengan baris program di coba array ini yang sudah kita deklarasikan tadi ya teman-teman. Sudah kita deklarasikan tadi. Nah, di sini program ini meminta pengguna untuk memasukkan X untuk membuat contohnya. Misalkan kita masukkan X-nya 1. Misalkan kita masukkan X-nya 1, kemudian kita masukkan Y-nya 24, maka akan dibuat contoh array 1 dimensi dari nilainya dari 1 sampai 24 gitu. 1 dimensi. Nah, kemudian ditanya lagi, apakah mau belajar lagi? Misalkan pengguna memilih tidak, maka seharusnya program ini akan selesai. Coba kita klik tidak. Oke, program selesai. Dan begitu pula selanjutnya. Kekurangan dan saran pada program R. Kekurangan yang pertama, program yang dibuat hanya menyampaikan materi dasar. Kedua, hanya satu contoh setiap tipe datanya. Ketiga, terlalu sederhana namun sudah mencakup banyak hal. Untuk pengembangan ke depannya, program ini bisa dikembangkan lagi dengan materi yang tidak terlalu kompleks bagi pemula. Oke, sekian hasil kerja kelompok kami terkait tugas akhir algoritma pemrograman. Maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Kelompok 1 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.